Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Valentina Kanavaro dengan NPM 2203010031. Saya dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Muhammadiyah Magelang. Pertama-tama saya akan menjelaskan sedikit tentang BK Karir. BK Karir atau Bimbingan Karir merupakan layanan yang dirancang untuk membantu individu, terutama siswa, dalam mengenali minat, bakat, dan nilai-nilai pribadi mereka, serta memahami berbagai pilihan karir yang ada. Tujuan dari bimbingan karir ini yaitu untuk mempersiapkan siswa untuk membuat keputusan karir yang tepat dan merencanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Pengertian karir sendiri yaitu rangkaian pekerjaan atau profesi yang dijalani seseorang sepanjang hidupnya yang mencerminkan perkembangan dan kemajuan dalam bidang tertentu. Karir tidak hanya mencakup pekerjaan yang dilakukan untuk mendapatkan penghasilan, tetapi juga mencakup pengembangan keterampilan, pengalaman, dan pencapaian tujuan pribadi dan profesional. Pilihan karir seringkali dipengaruhi oleh minat, bakat, pendidikan, dan kesempatan yang tersedia, serta faktor-faktor lain seperti nilai-nilai pribadi, motivasi, dan tujuan hidup. Mengelola karir dengan baik memerlukan perencanaan, pengambilan keputusan yang tepat, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di dunia kerja. Nah, sebelum masuk ke materi yang akan saya jelaskan, di sini pasti kalian masih bingung kan? Setelah lulus SMP nanti, kalian mau lanjut kemana dan mau jadi apa? Yuk simak video ini. Kenapa sih anak SMP itu banyak yang belum menemukan pekerjaan yang cocok untuk masa depannya? Dan biasanya itu mereka kalau ditanya, kalian mau jadi apa nanti? Pasti jawabannya bingung, belum tahu, atau malah tidak ada gambaran. Nah, ternyata ada beberapa alasan loh kenapa anak SMP ini belum menemukan pekerjaan yang cocok. Yang pertama, pada usia seperti mereka ini, mereka itu masih dalam tahap awal perkembangan dan eksplorasi diri, sehingga minat dan bakat mereka mungkin belum sepenuhnya terbentuk atau dikenali. Yang kedua, kurangnya pengalaman praktis dan paparan terhadap berbagai pilihan karir membuat mereka kesulitan memahami berbagai profesi yang ada di dunia karir. Yang ketiga, keterbatasan akses informasi karir yang akurat dan relevan dapat menghambat pemahaman mereka tentang dunia kerja. Yang keempat, pengaruh lingkungan seperti tekanan dari teman sebaya atau harapan keluarga dapat menyebabkan kebingungan atau ketidakpastian dalam memilih karir. Dan yang kelima, keterbatasan dalam bimbingan dan dukungan dari sekolah atau konselor karir dapat mengakibatkan kurangnya arahan yang jelas bagi siswa dalam merencanakan masa depan karir mereka. Masa remaja merupakan periode waktu yang penting dalam membentuk nilai, minat, dan kemampuan serta mengembangkan ide-ide informasi tentang pekerjaan di masa depannya. Pekerjaan yang bagus membutuhkan pendidikan perencanaan karir dan keahlian yang bagus, agar kelak siswa tidak mengalami kebingungan tentang arah karirnya mau kemana. Mark Savikas mengklasifikasikan 3 periode penting teori dan intervensi karir. Yang pertama yaitu vocational guidance, yang ditandai dengan meningkatkan pengetahuan diri, meningkatkan informasi pekerjaan, dan mencocokkan diri dengan pekerjaan. Yang kedua yaitu career education, yang ditandai dengan menilai status perkembangan individu, berorientasi pada tugas perkembangan yang akan segera terjadi, dan mengembangkan sikap mengatasi keyakinan dan kompetensi. Yang ketiga, yaitu career construction dan life design, yang dicirikan dengan membangun cerita karir, merekonstruksi plot dan tema, dan membuat potret kehidupan yang konsisten dengan paradigma desain kehidupan karir. Perencanaan karir pada siswa SMP biasanya berkaitan dengan perencanaan pendidikan atau sekolah lanjutan. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu sekolah lanjutan? Sekolah lanjutan ini merupakan sekolah atau kursus untuk memberi materi pembelajaran di atas sekolah menengah pertama. Nah, di sini ada 3 jenis sekolah lanjutan. Yang pertama SMA, sekolah menengah atas.
Di SMA ini, siswa berorientasi pada peningkatan pengetahuan, dan siswa diproyeksikan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Di SMA ini, materi pelajaran lebih banyak ke arah teoritis. Yang kedua, SMK, Sekolah Menengah Kejuruan. Di SMK ini, siswa berorientasi pada peningkatan keterampilan khusus, dan di SMK ini juga banyak jurusannya loh, yang bisa kalian pilih sesuai dengan minat dan kemampuan kalian. Nah, di SMK, siswa diproyeksikan untuk dapat langsung bekerja setelah lulus dari sekolah. Dan di SMK ini, materi pelajarannya lebih banyak ke arah praktis atau praktek. Dan yang ketiga ada MA atau Madrasah Aliyah. Nah, di MA ini, siswa berorientasi pada peningkatan pengetahuan umum dan agama. Siswa diproyeksikan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, dan materi pelajarannya biasanya lebih ke arah teoritis dan pemahaman tentang agama. Di MA ini, materi tentang keagamaannya itu lebih banyak daripada di SMA. Nah, jadi kalian bisa memilih, setelah lulus SMP nanti, kalian mau di SMA, SMK, atau MA. Selanjutnya, saya akan memberikan langkah-langkah untuk memilih sekolah lanjutan. Yang pertama, menentukan tujuan setelah lulus dari SMP. Kira-kira kalian mau kemana nih setelah lulus SMP? Mau ke SMA, SMK, atau ke MA? Nah, yang kedua, persiapkan diri sedini mungkin. Persiapkan diri kalian untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya dengan mantap. Dan yang ketiga, pertimbangkan bakat dan sifat yang ada di diri kalian. Dan yang terakhir, diskusikan dengan teman dan keluarga. Biar kalian itu nggak salah pilih dan nggak salah ambil keputusan. Selanjutnya, ada faktor pendukung dan penghambat karir. Faktor pendukung karir pada anak SMP meliputi dukungan dari keluarga, guru, dan teman sebaya yang memberikan motivasi dan bimbingan. Akses ke informasi karir yang akurat dan relevan juga penting, seperti melalui program bimbingan karir di sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, dan pengalaman praktis seperti kunjungan industri. Lingkungan belajar yang positif dan pengembangan keterampilan dasar seperti komunikasi, kerjasama, dan pemecahan masalah turut membantu dalam mendukung perencanaan karir pada siswa SMP. Nah, kemudian faktor penghambat karir mencakup kurangnya dukungan atau perhatian dari lingkungan sekitar, informasi karir yang terbatas atau tidak akurat, serta tekanan sosial yang membuat siswa merasa terpaksa memilih karir tertentu. Ketidakmampuan mengakses peluang pengalaman praktis atau kegiatan ekstrakurikuler yang relevan bisa juga menjadi penghambat perencanaan karir loh. Kurangnya pemahaman diri mengenai minat, bakat, dan nilai-nilai pribadi, serta keterbatasan dalam keterampilan, pengambilan keputusan dapat menghalangi perkembangan karir yang optimal. Nah, gimana nih teman-teman? Kalian masih bingung nggak tentang pemilihan karir untuk masa depan? Yuk persiapkan diri kalian dengan 5M dalam memilih karir. Yang pertama, mengenali minat dan bakat melalui kegiatan eksplorasi diri seperti tes minat dan bakat, diskusi dengan guru bimbingan dan konseling, dan partisipasi dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler. Yang kedua, mendapatkan informasi karir yang akurat dan relevan melalui program bimbingan karir di sekolah seperti kunjungan industri, ceramah karir, dan wawancara dengan profesional di berbagai bidang. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan dasar yang diperlukan di dunia kerja seperti komunikasi, kerjasama tim, dan pemecahan masalah melalui kegiatan akademik dan non-akademik. Yang keempat, mengembangkan kemampuan pengambilan keputusan yang efektif dengan mempelajari cara mengevaluasi berbagai pilihan karir berdasarkan minat, bakat, dan nilai-nilai pribadi. Dan yang terakhir,
Membuat rencana pendidikan yang sesuai dengan tujuan karir yang ingin dicapai, termasuk memilih mata pelajaran dan kegiatan yang mendukung perkembangan karir sesuai dengan minat dan kemauan kalian. Kenapa sih bimbingan karir harus diberikan di SMP? Bimbingan karir harus diberikan di SMP karena periode ini merupakan fase penting dalam perkembangan siswa, di mana mereka mulai membentuk minat, bakat, dan nilai-nilai pribadi. Pada usia ini, siswa mulai memikirkan masa depan mereka, termasuk pendidikan dan karir. Alasan mengapa bimbingan karir penting di SMP yaitu yang pertama tentang kesadaran diri, memperkenalkan siswa pada berbagai pilihan karir sejak dini, membantu mereka menjadi lebih sadar akan berbagai peluang yang tersedia di masa depan. Yang kedua, eksplorasi diri, membantu siswa mengenali minat dan bakat mereka yang merupakan dasar penting dalam memilih jalur pendidikan dan karir yang sesuai. Yang ketiga, perencanaan pendidikan. Siswa dapat membuat keputusan yang lebih baik mengenai pemilihan mata pelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung tujuan karir mereka. Keempat, mengatasi ketidakpastian, memberikan panduan dan dukungan untuk mengatasi kebingungan dan ketidakpastian yang sering dialami pada masa remaja awal. Dengan bimbingan karir di SMP, siswa dapat mempersiapkan diri lebih baik untuk masa depan mereka, memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang diri mereka sendiri, dan membuat keputusan yang lebih terarah mengenai pendidikan dan karir untuk mereka di masa depan. Jadi bisa kita tarik kesimpulan nih teman-teman bahwa setelah lulus SMP bisa mengambil jenjang sekolah lanjutan yang bisa menentukan karir kalian di masa depan, yaitu ada SMA atau sekolah menengah atas, SMK sekolah menengah kejuruan, dan MA madrasah aliyah. Nah, kalau SMA dan MA itu memiliki persamaan, yaitu siswa diproyeksikan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, sedangkan SMK lebih diproyeksikan untuk dapat langsung bekerja sesuai dengan bidang keahlian yang sudah mereka ambil. Nah, kalian udah nggak bingung lagi kan nanti lulus SMP mau lanjut kemana? Dan kalian udah nggak bingung lagi kan pasti untuk memilih pekerjaan yang cocok buat kalian di masa yang akan datang. Semangat terus buat kalian dan persiapkan diri kalian. Nah, aku punya kata-kata nih untuk kalian, seperti ini. Yuk jangan overthinking duluan, jangan khawatir tentang hal apa yang belum dicoba. Ingat, apapun itu harus dijalani terlebih dahulu. Aku tahu kok kamu itu pasti bisa melakukannya dan melewatinya. Cuma pikiran-pikiran yang membuatmu ragu pada dirimu sendiri. Tetap semangat ya!